Oke, Neri kita mau ngomongin satu postingan nih yang lagi rame banget deh sekarang ya. Di mana ada satu potongan video podcast ya, dikasih narasi tulisan Wibu wajib tahu katanya. Habis itu katanya cosplayer di sama fotografer. Dan ini tuh postingan awalnya dari Facebook ya. Cuma tuh lu lihat dah yang nonton gila udah 1,5 juta views, yang share juga udah ribuan, yang komen segabrek, yang react juga. Dan itu tuh akhirnya nyebar ke TikTok sama ke IG juga. Ya orang-orang akhirnya jadi pada kontroversi gitu loh, ngedebatin gitu loh. Soal ini ngomongan bener apa kagak, sampai mereka juga main tuduh-tuduhan juga. Ya pokoknya intinya ceritanya ada satu cosplayer, dia cerita. Dan dia bilang katanya dia lumayan terkenal gitu loh di dunia cosplayer yang berbau nyerempet-nyerempet. Dan dia ceritain katanya gimana awal mulanya dia tuh kejerumus. Jadi katanya dia pertama kali tuh ke tempat rental cosplay, main-main gitu pakai, habis itu kayak di approach lah sama fotografer gitu. Habis berkenalan udah lama katanya diajak ke apartemennya, terus diajak pakai cosplay yang nyerempet-nyerempet di foto, akhirnya jadi ngetop. Nah belakangan tuh katanya dia juga diajakin, katanya ya diajakin anu-anu lah, dibayar katanya sembari pakai kostum-kostum cosplay begitu. Dan ternyata dia mau, akhirnya kejadian lah. Nah, kira ini cerita tuh kayak bikin kontroversi gitu loh. Dan di situ juga dia ada statementnya, dibilang katanya wibu ya rata-rata soalnya cabul gitu. Dan wibu kelakuannya tiap kali kayak nonton anime-anime tuh yang nyerempet-nyerempet langsung kayak pengen gitu. Dan ini akhirnya dijoksin sama orang-orang. Wah bener ya katanya wibu katanya. Kalau gak stres ya cabul. Terus fotografer-fotografer juga pada ditek-tekin gitu loh, diledek-ledekin. Ini lu ya katanya fotografernya. Wah gila lu gini-gini. Nah akhirnya ini bikin tuh ya tiga pihak yang ngamuk tuh kalau wibu, cosplayer yang terutama sama fotografer. Dari segi wibu tuh mereka pada ngamuk katanya. Iya lu nggak bisa ngejudge gitu katanya kejadian sama lu. Akhirnya semua disamaratain katanya wibu rata-rata cabul. Habis itu katanya dia juga kayak mendiskreditkan anime gitu loh katanya. Anime banyak adegan begini, habis itu jadi bikin ibu-ibu pada pengen. Dari fotografer juga ngomong katanya, ya mungkin kejadian kayak dia tuh emang ada katanya. Ya katanya kan semua kejadian bisa aja dan bukan rahasia umum juga. Cuma ada bagus ya katanya nama fotografernya itu diungkap gitu loh. Jadi di ngomongin aja. Jadi gak cuma kayak cerita-cerita aja. Kalau kayak gini kan cuma kayak cerita aja, omon-omon katanya. Kalau lu buka gitu nama fotografernya siapa gitu, jadi cosplayer juga jadi waspada gitu loh sama fotografer ini. Jadi bukan cerita-cerita aja. Nah, terus kalau dari segi cosplayer pada ngamuk katanya soalnya dibawa-bawa namanya cosplayer. Ya katanya kalau dia mau jualan konten lah atau emang mau jualan katanya, ya itu dari dirinya dia sendiri gitu. Jangan bawa-bawa cosplayer katanya. Ntar dikit-dikit lu ngelakuin apa, bawanya cosplayer gitu. Ntar image orang tuh katanya tentang cosplayer jadi jelek dulu. Ya kalau gue sih jujur aja, gue gak gitu percaya anjir sama ceritanya. Ya masalahnya gue gak kenal sama sekali ini cewek siapa kan, dia ngomong dia lumayan terkenal di dunia cosplay yang nyerempet-nyerempet. Terus gue juga udah cari berjam-jam pun gak ketemu info tentang dia. Sampai gue tanya ke teman-teman gue, bahkan yang ke ibu-ibu hardcore gitu loh, yang tiap kali ada event cosplay datang buat foto-foto, dia pun gak ada yang tahu gitu loh. Jadi ini orang siapa gitu loh. Kan kita tahu sendiri dunia cosplay gak jauh-jauh dari TikTok, IG, sama Facebook kalau di Indo ya. Dan di situ tuh masih misterius banget gitu loh, sampai mereka pun pada gak tahu ini cewek tuh siapa. Apa mungkin gitu ada dunia yang jauh lebih misterius lagi gitu loh dari yang sekarang kita tahu. Kan kayaknya rada-rada gak masuk akal ya. Ya abis itu gue jadi penasaran, gue coba cari gitu source podcast ini dari mana sih. Dan itu juga kan susah, lu tahu sekarang kan untuk Google udah gak bisa recognize face lagi tuh, yang ke search image udah diprotek. Ya kira gue reverse gambar, gue ngecek, oh logonya ada tuh dari podcastnya namanya Bincang Ranjang di YouTube. Ya kira gue cek ke itu. Iya, gue di situ sih mulai makin ragu ya.
Ya mungkin pertama kali gue mikirnya gini, oh mungkin nih podcast disamarin gitu loh. Jadi ini cuma pakai cerita yang orang dari narasumber asli, cuma yang aslinya itu cerita bukan iya. Tapi di situ ditulis anjing pakai narasumber asli. Dan setelah gue lihat video-video, iya rata-rata gak masuk akal aja. Dari mertua menantu lah, family 3 in 1. Cerita-ceritanya rada gak masuk akal anjing. Mirip-mirip sama yang di channel sebelah deh. Cuma channel sebelah sih lebih gila lagi. Suster sama pasien anjing gue lihat ini udah kayak naskah film Jepang mana aja. Terus sama tukang parkir lah. Terus ada tukang cilok lagi anjing. Kesian banget tukang cilok di bawah-bawah. Ntar orang begitu ngelihat tukang cilok, wah tukang cilok gak bener, pada senyum-senyum ngelihat tukang cilok. Ya kalau gue bilang sih ceritanya lebih gak masuk akal dari cerita-cerita di Wattpad ya. Ini makanya nih orang-orang Indo ya gue bilang, kalau buat bikin begini-begini dijadiin sutradara ke Jepang bisa anjing. Imajinasinya hebat-hebat gue lihat-lihat ya. Jadi kalau gue bilang sih buat cosplayer, wibu atau fotografer ya gak usah marah-marah sih aja ya, cukup ngebantah aja, jangan sampai jadi debat-debat atau ribut-ribut. Ya anggap aja cerita ini fiktif karena ya lu tahu sendiri dari info yang gua kasih tahu tuh semuanya serba gak jelas tentang nih orang gitu loh. Ya supaya rame juga gitu, dibawa-bawa lah, wibu lah, cosplay lah, fotografer. Kan itu otomatis ya nambah lah orang jadi pada penasaran, wih apa nih gitu, ada tulisannya begini, wibu, cosplayer gitu, fotografer, ada kasusnya gitu. Kan orang jadi rame, ya palingan sih gitu aja yang gue lihat ya. Ya trik-trik lah sebenarnya, trik-trik marketing juga ini. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.